Sekarang saya akan menjelaskan tentang farmakoterapi yang dibawakan oleh dosen saya, Pak Farhan Espam MF APT ya guys. Dia tentang diabetes mellitus. Oke guys, saya akan menjelaskan definisi diabetes mellitus. Suatu kejadian yang meningginya kadar gula darah karena definisi dan unsensitivitas insulin. Sebelum kita mengetahui kadar gula, bagaimana sih definisi kadar diabetes? Apakah diabetes itu? Diabetes merupakan keadaan yang timbul karena ketidakmampuan tubuh mengolah karbohidrat atau glukosa akibat kurangnya jumlah insulin atau insulin yang berkurang, yang tidak berfungsi sempurna ya guys. Terus selanjutnya, ini ada orang yang lagi makan karbohidrat, terus dia makan karbohidrat berjalan ke pencernaan. Dia berjalan ke pencernaan, terus dia jalan ke pencernaan, terus dari pencernaan dia berjalan ke pembuluh darah menyebar ke glukosa. Dari glukosa dia, kalau misalnya gula darahnya diabetesnya normal, dia akan berjalan. Kalau dia tidak normal, berarti gula darahnya energinya menghasilkan energi yang tidak sempurna, maka dia akan menjadi lemas. Kalau misalnya dia gula darahnya normal, maka dia akan berjalan dengan tidak lemas. Ini perannya insulin. Ini ada insulin. Ini adaptor, ini di sini selnya. Ini perannya ya guys. Ini gula darah. Dari gula darah dia masuk ke pankreas. Dari pankreas dia akan menyebar ke insulin. Dari insulin dia akan menyebar ke tusiklase. Baru dia akan menyebar ke lowers blood sugar, dia akan meningkat. Terus kalau gula darahnya rendah, dia akan mengalir ke pankreas. Dari pankreas dia ke glukagon. Terus dari sini dia ke tipe glukosa. Dari glukosa dia ke liver. Inilah dia guys. Terus terus dia pankreas ini dibagi atas tiga, yaitu ada kepala pankreas, ada badan pankreas, ada ekor pankreas. Kepala pankreas ini kepala pankreas ya guys, berfungsi untuk namanya insulin. Ini dia badan pankreas itu
berfungsi, dia tempatnya berfungsi semua organ. Ini ekor pankreas ya guys. Terus ini dia, dari sini dia akan menyebar, bisa dibagi banyak seperti ini. Terus dari sini dia memiliki aci pankreas. Ini dia ya guys, aci pankreas. Baru aci pankreas, baru ada pulau lagi guys. Ini ya guys, dia ini guys. Oke guys, insulin. Apa sih insulin? Insulin suatu polipeptida dan tersusun dari 51 amonia yang terdiri dari 2 rangkai. Rangkai mengandung 21 asam amonia dan rangkai B mengandung 30 asam amona. Itu ya guys. Nah, ini dia guys. Oke. Saya mengasih, ini dia zatnya, pengaruhnya bisa kalian baca ya guys. Saya mengasihkan materi ini patofisiologinya diabetes. Ini ya guys, ada di sini. Ini lagi ada juga. Mana? Ini juga ya deh guys. Nih guys, definisinya. Ini yang absolute. Nah, ini yang relatifnya. Sama-sama ya, tapi ini berfungsi untuk memproduksi insulin. Ini tidak berfungsi ya guys. Dia pulau regres dan organ pankreas dapat memproduksi insulin tetapi tidak mencukupi. Berarti ini dia guys, yang relatif, dia tidak mencukupi insulinnya. Ini ya guys, dalam keadaan normal makanan yang dimakan kahannya. Ini ya guys, perlu kalian ketahui. Ini tipe-tipenya ya. Ini ada tipe 1, tipe 2. Ini lagi ya guys, 1 tipe 2. Tipe 1-nya ini yang terjadi akibat kurangnya insulin nih, yang diproduksi oleh sel beta pankreas. Ini ya guys, ada di sini diakibatkan oleh infeksi virus kelainan atau timun. Ini ya guys, ada di sini, kalian tengok ya guys. DM secara klinisnya di sini ada banyak, bisa kalian tengok. Ini lagi bisa kalian tengok. Ini dia. Oke guys, ini kurangnya insulin, berarti dia kurang insulin. Berarti ini selnya tidak menghasilkan cukup insulin, yang dihasilkan menjadi kurang efektif. Ini kurangnya nih. Ini perbedaannya ya guys di sini. Oke guys, tipe ini udah nih kalian lihat ya. Faktor risiko diabetes. Jadi teman-teman yang punya penyakit diabetes, segeralah berhenti memakan gula-gulaan ya guys, dan rajinlah berolahraga. Ini ya guys, ini bisa kalian tengok di sini, bisa kalian tengok ya. Oke, ini gejalanya guys, bisa kalian tengok. Ini lagi peletakan pelaksanaan penderita DM-nya, penataan laksanaan diet, obat pankreas. Ini ya guys, udah, ini kuncinya.
ya guys. Oke guys, ini lagi, ini efek sampingnya, ini obat-obatnya, obat anti diabetika oral ini ya guys. Ini dia contoh obatnya, ini lagi ya guys. Ini ada generasi 1 ke generasi 2, bisa kalian lihat di sini. Ini lagi obat, nama obatnya bikin biguandit, itu contohnya ini ada contohnya obatnya guys. Ini lagi guys ya, di sini ada nama-nama obatnya. Oke guys, Klinik Trinamit, sekian dan terima kasih.